Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Semenjak admin membahas mengenai pembalap muda Indonesia ya Sob, dan seingat admin di channel admin ini pertama kali ya yang video booming mengenai pembahasan admin tentang pembalap muda Indonesia adalah ketika admin membahas mengenai Veda Ega Pratama, yang pada saat itu admin masih belum menampilkan wajah admin ya Sob. Admin hanya dari suaranya saja, kemudian admin membahas mengenai Veda Ega Pratama dan ternyata boom. Pada saat itu view-nya cukup banyak dan ternyata memang pada saat itu Veda sedang viral-viralnya Sob, karena prestasi Veda di ajang Asia Talent Cup. Dan menurut admin juga bukan karena Veda viral pada saat itu bukan hanya karena prestasinya saja ya Sob di ajang Asia Talent Cup, melainkan karena penampilan Veda yang cukup spesial. Nah, ini menurut pandangan admin ya Sob. Menurut pandangan admin, penampilan Veda ini cukup spesial di ajang Asia Talent Cup. Bahkan banyak sekali sobat-sobat balapmania yang menilai penampilan Veda di Asia Talent Cup ini melebihi penampilan-penampilan senior Veda seperti Mario Aji, kemudian Andi Farid Isdihar, ataupun pembalap sebelumnya Gary Salim yang sudah terlebih dahulu menjadi pembalap senior dan sudah menembus ajang balapan Eropa. Tetapi Veda yang pada saat itu baru saja balapan di ajang Asia Talent Cup sudah mendapatkan banyak sekali dukungan karena penampilannya memang spesial ya Sob. Dilihat dari segi mentalitas, agresivitas, adaptasi, kemudian riding style Veda, memang Veda ini terlihat spesial dan bisa menembus ajang balapan Grand Prix ke depannya Sob. Jadi kalau menurut pandangan admin melihat penampilan Veda di ajang Asia Talent Cup, memang untuk peluang Veda menembus ajang balapan Grand Prix ini terbuka lebar. Tetapi kembali lagi bagaimana pihak yang mendukung Veda di belakangnya Sob. Oke, kita kembali dulu ya Sob mengenai pembalap Indonesia pertama yang bisa menembus ajang balapan Grand Prix. Sebelumnya itu bukanlah pembalap binaan dari ATPM Merah ataupun dari sayap tunggal Astra Honda Racing Team Indonesia ya Sob. Tetapi di zaman pertama kali pembalap Indonesia itu bisa menembus ajang balapan Grand Prix lebih kepada pembalap yang dibina oleh Yamaha Indonesia. Dan pada saat itu pembalap yang diorbitkan adalah Doni Tata Pradita. Karena memang untuk pada saat zaman itu ya, Doni Tata adalah pembalap Indonesia yang bisa diorbitkan untuk bisa menembus ajang balapan Grand Prix di zamannya 2 tak. Nah, pada saat itu Doni Tata itu diberikan kesempatan untuk menjadi pembalap wildcard di kelas 125cc di Sepang, Malaysia. Selanjutnya Doni Tata bisa menjadi pembalap reguler di kelas 250cc 2 tak. Di kelasnya itu juga ada beberapa nama yang cukup familiar, mungkin sampai dengan saat ini sobat-sobat balapmania sudah tidak asing lagi dengan namanya ya Sob, seperti nama mendiang Marco Simoncelli, kemudian ada Alex Espargaro, ada juga Alvaro Bautista, kemudian ada Ratapak Wilairot, pembalap dari Thailand, dan juga Hiroshi Aoyama yang menjadi penanggung jawab di Honda Team Asia sampai dengan saat ini. Nah, itu adalah pembalap-pembalap yang pernah satu kelas dengan Doni Tata Pradita di zaman 250cc 2 tak. Dan pada saat itu Doni Tata di zaman 250cc 2 tak ya Sob, hanya berhasil prestasi terbaiknya Sob, hanya berhasil mendapatkan 1 poin. Jadi Doni Tata selama mengikuti ajang balapan Grand Prix berhasil mendapatkan 1 poin di kelas 250cc 2 tak. Dan di zaman itu juga 1 poin yang berhasil diraih oleh Doni Tata Pradita itu merupakan, kalau menurut admin ya, di zaman itu admin sangat bangga ketika Doni Tata berhasil mendapatkan 1 poin. Karena begini Sob, untuk pembalap Indonesia bisa menembus ajang balapan Grand Prix saja itu sudah merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa. Apalagi ketika Doni Tata berhasil mendapatkan poin, walaupun itu hanya 1 poin. Sehingga harapan admin di tahun-tahun selanjutnya, oke Sob, di tahun tadi ya, 1 poin yang diraih oleh Doni Tata Pradita itu di tahun 2008 di kelas 250cc 2 tak dengan tim Yamaha yang disponsori oleh Pertamina. Jadi Pertamina ini memang sudah lama sekali Sob menjadi sponsor Indonesia di ajang balapan Grand Prix di kelas menengahnya. Dan pada saat itu untuk Pertamina juga mensponsori pembalap Indonesia. Tetapi sayangnya saat ini Pertamina walaupun sudah menjadi sponsor di ajang balapan Grand Prix, kembali lagi ya, pada saat itu menjadi sponsor di ajang balapan Grand Prix di kelas Moto2 Pertamina Mandalika ya, tetapi tidak mensponsori pembalap Indonesia. Tidak seperti zamannya
Donitata, di mana awal-awal pembalap Indonesia menembus ajang balapan Grand Prix, Pertamina mensponsori pembalap Indonesia. Oke, kita lanjut lagi ya sob. Jadi di saat Donitata ini berhasil meraih 1 poin tadi yang admin katakan, admin itu sudah merasa cukup bangga sob. Bangga sekali lah pokoknya. Jadi harapan admin mungkin setelah Donitata ini meraih 1 poin, kedepannya di tahun-tahun selanjutnya, di tahun 2009 ataupun di tahun 2010, 11 ataupun 12, akan ada pembalap Indonesia yang bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi daripada Donitata Pradita. Tetapi sayangnya, setelah pencapaian yang diraih oleh Donitata tersebut, belum ada lagi pembalap Indonesia yang berhasil mendapatkan prestasi terbaik di ajang balapan Grand Prix. Hinggalah pada saat ini Honda melalui Astra Honda Racing Team yang berhasil mengorbitkan pembalapnya untuk menembus ajang balapan Grand Prix dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada Donitata Pradita di kelas menengah MotoGP. Yang saat ini kelas menengah MotoGP adalah di kelas Moto2, beda dengan Donitata. Walaupun Donitata pernah balapan di kelas Moto2, tetapi pada saat itu Donitata berhasil meraih poin di kelas 250cc 2 tak. Dan sayangnya untuk pembalap Indonesia hanya stuck sampai di kelas menengah MotoGP sob. Jadi memang kalau dilihat ya juga jaraknya cukup jauh. Ketika Donitata berhasil meraih 1 poin, barulah pembalap Indonesia lainnya melalui Astra Honda Racing Team berhasil meraih poin lagi di kelas Grand Prix, di kelas menengah, hinggalah di kelas feeder MotoGP ya, di kelas Moto3. Tetapi sayangnya untuk pembalap Indonesia seperti yang admin katakan tadi, stuck sob. Mentok-mentoknya hanya sampai di kelas menengah MotoGP. Tidak seperti pembalap Malaysia. Mereka sudah bisa menembus ajang balapan Grand Prix di kelas utamanya, di kelas di kasta tertinggi balap motor di dunia ya sob, di MotoGP, di kelas premium MotoGP. Dan juga pembalap dari Thailand yang tahun 2025 nanti akan diwakili oleh Somkiat Chantra yang sudah bisa menembus ajang balapan Grand Prix di kelas utamanya, di kelas MotoGP. Sedangkan Indonesia sampai dengan saat ini, kalau kita melihat walaupun ada Mario Aji, tetapi kalau kita menilai dari penampilan Aji di musim perdananya ya sob di kelas Moto2, tampaknya masih membutuhkan waktu yang cukup banyak lagi bagi Mario Aji apabila ia ingin menembus kelas utama MotoGP. Jadi memang saat ini ya sob, banyak sekali harapan-harapan dari sobat-sobat balap mania dan juga admin secara pribadi yang mengharapkan untuk pembalap Indonesia ini bisa menembus kelas utama MotoGP. Setelah dari zaman Donitata ini cukup lama ya sob, tetapi kenapa sampai dengan saat ini, dari 2008 nih, terakhir Donitata mendapatkan poin di kelas menengah MotoGP, hinggalah tahun 2025 ini sob, belum ada pembalap Indonesia yang tampaknya memiliki potensi untuk menembus kelas utama MotoGP. Hinggalah pada saat admin membahas mengenai Veda Ega Pratama, yang pada saat itu ya booming sekali video mengenai Veda Ega Pratama, cukup viral ketika Veda ini balapan di Asia Talent Cup di musim 2024. Karena selain Veda bisa berprestasi dengan cukup baik di ajang Asia Talent Cup, Veda juga mendominasi ajang Asia Talent Cup. Dominasinya juga bukan dominasi yang biasa ya sob, tetapi Veda ini menunjukkan mental tarung yang sangat luar biasa, sehinggalah Veda ini diorbitkan ke ajang Asia lagi, ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, ajang balapan di Eropa. Sorry sob, kembali lagi ya tadi, bukan Asia Talent Cup 2024 tetapi 2023, di mana Veda mendominasi ajang Asia Talent Cup di musim balap 2023. Nah, di musim selanjutnya, di musim balap 2024, Veda ini diorbitkan ke ajang balapan Eropa, dan di situ kembali lagi Veda menunjukkan bagaimana kemampuan adaptasi, agresivitas, dan juga mentalitas serta mental tarung Veda yang sangat luar biasa. Oleh karena itu admin katakan memang penampilan Veda ini cukup spesial sob, hingga bisa dikatakan saat ini harapan dari sobat-sobat balap mania dan juga admin secara pribadi mungkin kita bisa menaruhnya di Veda Ega Pratama, di pundak Veda Ega Pratama untuk bisa menembus kelas utama MotoGP. Walaupun jalannya masih panjang, tetapi melihat dari gaya balap Veda, dari agresivitas dan juga mentalitas, memang Veda ini termasuk salah satu paket lengkap yang harus mendapatkan dukungan. Nah, ini yang paling pentingnya sob, yang mana Veda ini harus mendapatkan dukungan dari sponsor-sponsor di Indonesia. Jadi ayolah sponsor-sponsor di Indonesia buka matanya untuk mensponsori pembalap muda Indonesia yang benar-benar memiliki potensi ya, benar-benar memiliki potensi untuk bisa menembus ajang balapan Grand Prix hingga ke kelas utamanya. Karena kalau misalnya Veda
sudah memiliki paket yang cukup lengkap tetapi tidak didukung dengan sponsor yang kuat, tentu saja jalannya juga akan sangat sulit sob. Seperti halnya Marc Marquez yang admin bisa katakan ya, di zaman ia diberikan sponsor pribadi oleh Red Bull. Apakah di saat itu Red Bull mengira untuk Marc Marquez akan menjadi juara dunia? Belum ya sob, karena Red Bull ini mensponsori Marc Marquez di zaman Marc Marquez mengikuti ajang balapan di kelas 125cc, dan di zaman itu penampilan Marc Marquez juga belum konsisten. Jadi Marc Marquez di zaman itu masih mencari bagaimana ia bisa tampil baik di kelas 125cc. Barulah di musim selanjutnya di tahun 2010 ya, Marc Marquez berhasil meraih gelar juara dunia di kelas 125cc. Jadi harapan admin, ayolah sponsor dari Indonesia buka matanya, sponsori nih anak Indonesia, pembalap muda Indonesia yang memiliki potensi. Jangan sampailah seperti sampai dengan saat ini ya, dari tahun 2008 di mana Doni Tata berhasil meraih poin perdana di kelas 250cc. Masa tidak ada pembalap Indonesia yang bisa menembus kelas utama MotoGP, kalah dengan Malaysia dan juga Thailand. Tetapi saat ini admin cukup salut ya sob, ada satu sponsor dari Indonesia yang menjadi sponsor pribadi dari VEDA, yaitu MS Glow for Men. Jadi MS Glow for Men ini sudah mulai aktif di ajang balapan otomotif. Bahkan MS Glow for Men ini memiliki tim sendiri di ajang National Sport di Mandalika Racing Series. Pembalapnya itu adalah Dimas Eki Pratama. Dan di musim 2025 nanti MS Glow memutuskan dia sponsor ini akan menjadi sponsor pribadi dari Veda Ega Pratama. Disinilah admin salutnya dengan MS Glow ya. Jadi kalau menurut admin, ayolah sponsor-sponsor dari Indonesia melihat nih, terbuka matanya untuk bisa mensponsori pembalap-pembalap muda Indonesia yang benar-benar memiliki potensi. Memang kalau dari segi bisnisnya, ketika sponsor dari Indonesia ini mensponsori ajang balapan Grand Prix, bukan ajang balapan Grand Prix ya, salah satu tim ataupun pembalap di ajang balapan Grand Prix, tentu tujuannya adalah pasar global. Tetapi seandainya nih, kalau misalnya mereka bisa melihat Red Bull yang pada saat mensponsori Marc Marquez di zaman-zaman awal Marc Marquez ini balapan di kelas 125cc 2 tak. Di situ apakah Red Bull langsung bisa menilai Marc Marquez ini akan menjadi juara dunia? Tidak sob, tetapi mereka ini melihat potensi dari Marc Marquez. Sehingga Red Bull ini berani memberikan sponsor pribadi kepada Marc Marquez. Dan sponsor pribadi itu berjalan selama bertahun-tahun. Ketika Marc Marquez sudah menjadi juara dunia, disitulah Red Bull juga memanen hasilnya sob. Tetapi ketika awal pertama kali Red Bull mensponsori Marc Marquez, mereka juga belum tahu kalau Marc Marquez ini akan menjadi juara dunia di kelas 125cc, di kelas Moto2 hinggalah di kelas MotoGP. Walaupun di tahun 2025 ya, Marc Marquez akan berpisah dengan Red Bull karena Marc Marquez sudah memilih untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati, Lenovo Ducati, yang sudah disponsori juga oleh minuman energi Monster Energy, sehingga tidak mungkin ada dua sponsor minuman energi di dalam satu tim. Oleh karena itu Marc Marquez dengan berat hati ya akhirnya memutuskan kontrak ya, kerjasamanya dengan Red Bull yang sudah bertahun-tahun dijalin bersama. Ketika Marc Marquez ini masih balapan di kelas 125cc, Marc Marquez ini masih belum menjadi pembalap yang banyak dikenal oleh orang ya. Ketika Marc Marquez belum menjadi juara, nah Red Bull ini sudah masuk menjadi sponsor pribadi Marc Marquez. Tetapi di situ admin cukup salut dengan Red Bull ya sob. Setelah perjalanan yang cukup panjang, tetapi mereka juga berbesar hati dan melihat memang Marc Marquez di usianya yang saat ini tentu saja dia ingin bisa meraih hasil maksimal lagi. Oleh karena itu Red Bull juga dengan berbesar hati akhirnya rela berpisah dengan Marc Marquez yang sudah selama ini mereka sponsori secara pribadi ya sob untuk Marc Marquez di ajang balapan Grand Prix. Nah saat ini kalau admin melihat ya sob, ada satu sponsor dari Indonesia yang sama pandangannya seperti Red Bull, yaitu MS Glow. Kenapa admin katakan MS Glow? Karena MS Glow secara berani memberikan sponsor pribadi kepada Veda Ega Pratama. Walaupun di musim 2025 nanti Veda masih balapan di ajang balapan Eropa, di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di ajang Junior GP. Belum balapan di kelas Moto3, di kelas feedernya MotoGP. Tetapi MS Glow sepertinya sudah terbuka matanya melihat potensi dari Veda. MS Glow juga belum tahu apakah Veda akan bisa menembus kelas Moto3 ataupun akan menembus ke Moto2 selanjutnya di musim-musim selanjutnya.
Tetapi MS Glow secara berani memberikan sponsor pribadi kepada Veda Ega Pratama. Nah, disinilah yang admin cukup salutnya, karena suatu saat jika nanti Veda sudah bisa menembus ajang balapan Moto3 dan mendapatkan prestasi yang cukup baik dan juga menembus kelas Moto2 hinggalah ke kelas-kelas selanjutnya, harapan kita bisa menembus kelas MotoGP ya sob. Nah, disitulah MS Glow akan memanen hasilnya seperti halnya Red Bull yang sudah memanen hasil yang cukup banyak juga dari prestasi yang diraih oleh Marc Marquez selama keikutsertaannya di ajang balapan Grand Prix. Dan memang saat ini juga Marc Marquez masih aktif ya sob sebagai pembalap di MotoGP. Nah, untuk sponsor-sponsor Indonesia lainnya, ayolah sob, terbuka matanya dan lihat potensi-potensi dari pembalap Indonesia, dan beranilah untuk mensponsori pembalap muda Indonesia. Karena kalau misalnya nih kita sudah memiliki pembalap muda Indonesia yang potensial untuk bisa menembus ajang balapan Grand Prix, tetapi tidak ada pihak di belakangnya yang memberikan dukungan, tentu saja dukungan finansial yang admin maksudkan ya sob. Karena ketika pembalap Indonesia berlaga di ajang balapan Eropa untuk bisa menembus ajang balapan Grand Prix di kelas Moto3 terlebih dahulu ya sob, mereka ini tentu saja membutuhkan dukungan finansial yang sangat kuat. Karena misalnya nih pembalap Indonesia balapan di kelas Junior GP untuk Veda di musim 2025 nanti ya sob, misalnya bisa mendapatkan sponsor pribadi yang bisa membantu finansial Veda, tentu saja tim Veda ini akan bisa menjadi lebih kuat lagi sob dari segi tunggangannya, sehingga mereka ini akan bisa tampil dengan lebih maksimal. Nah, itulah yang Amin maksudkan. Misalnya di Junior GP tentu saja persaingannya lebih ketat, tidak seperti di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup yang menggunakan satu produk motor. Oleh karena itu admin cukup salut dengan MS Glow yang saat ini juga mereka memang memiliki ketertarikan di ajang balapan otomotif. Bahkan MS Glow ini memiliki tim balap sendiri yang berlaga di ajang National Sport di Mandalika Racing Series, dan pembalapnya adalah Dimas Eki Pratama. Bahkan mereka langsung turun di kelas 250cc dan juga kelas Super Sport 600. Jadi luar biasa untuk MS Glow. Semoga bisa terus mendukung Veda Ega Pratama dan juga Veda bisa berprestasi dengan cukup baik sehingga nanti Veda bisa menembus ajang balapan Grand Prix ya sob, setidaknya di kelas Moto3 terlebih dahulu, dan juga nanti Veda juga bisa berprestasi di kelas-kelas yang lainnya. Dan untuk sponsor-sponsor dari Indonesia lainnya, seperti Amin katakan tadi, ayolah mulai terbuka matanya, sponsori nih pembalap-pembalap muda Indonesia lainnya, seperti ada Muhammad Kendra Ramadipa, ada juga Aldi Satya Mahendra. Ini adalah pembalap-pembalap muda Indonesia yang potensial, yang peluangnya untuk bisa menembus ajang balapan Grand Prix sangat terbuka lebar sob. Tetapi menurut admin, dengan dukungan finansial yang kuat, mereka langkahnya akan lebih terbuka lebar lagi sob. Sebenarnya pada saat ini ya sob, kalau admin menilai banyak sekali sponsor-sponsor Indonesia yang sudah berani untuk menjadi sponsor di tim balap ajang balapan Grand Prix dari kelas Moto2 hingga ke kelas utama MotoGP. Seperti di kelas Moto2 ada Aspira di zaman itu ya, kemudian ada juga Bull Rider dan ada juga Antangin. Nah, kalau untuk di kelas MotoGP-nya ada Pertamina yang menjadi sponsor utama. Sponsor utama ini sob di tim VR46 Racing Team. Tentu saja kenapa Pertamina tertarik untuk menjadi sponsor utama di tim VR46 Racing Team, karena nama besar dari Valentino Rossi lah yang menarik Pertamina untuk menjadi sponsor utama di tim VR46 Racing Team. Dengan nama besar dari Valentino Rossi tentu saja akan menaikkan nilai pasar global dari Pertamina. Dan juga untuk seperti admin katakan tadi, ada Antangin, Aspira itu di zamannya ya. Kemudian ada Bull Rider. Kenapa mereka memilih untuk mensponsori tim di Moto2 yang tim kuatnya ya sob? Karena memang tujuannya adalah untuk menaikkan nilai pasar global tentunya. Tetapi saat ini kita juga memiliki pembalap muda Indonesia yang potensial. Namun sayangnya untuk bisa menembus ke ajang balapan Grand Prix, mereka juga membutuhkan dukungan finansial yang kuat untuk bisa mengalahkan pembalap-pembalap Eropa yang juga didukung dengan finansial yang kuat. Karena apa sob? Menurut admin memang tunggangan itu menjadi salah satu kunci juga bagi pembalap muda Indonesia. Misalnya mereka sudah memiliki skill, sudah memiliki mentalitas, agresivitas, tetapi dari segi tunggangan mereka kalah, tentu saja mereka namanya akan kembali tenggelam. Oleh karena itu menurut admin ya, jika ada sponsor-sponsor Indonesia yang memang sudah berani menjadi sponsor di ajang balapan Grand Prix, jadi ayolah terbuka matanya
untuk mensponsori pembalap muda Indonesia yang memang benar-benar memiliki potensi ya sob, yang memang benar-benar memiliki potensi untuk menembus ajang balapan Grand Prix. Nah, jadi seperti pembalap muda Indonesia yang saat ini yang menurut admin ya, yang bisa menembus ajang balapan Grand Prix dengan prestasinya, dengan mentalitasnya, dengan adaptasinya yang cukup hebat, yaitu ada di pundak Veda Ega Pratama dan satu lagi yaitu di Aldi Satya Mahendra. Jadi ayolah sponsor dari Indonesia terbuka matanya untuk bisa memberikan sponsor pribadi setidaknya terlebih dahulu ya sob kepada pembalap-pembalap muda Indonesia ini, sehingga nanti langkah mereka untuk menuju ajang balapan Grand Prix akan terbuka dengan lebih lebar lagi. Bahkan bukan hanya bisa menembus tetapi juga berprestasi di ajang balapan Grand Prix. Karena hal itulah yang sobat-sobat balapmania dan juga admin pribadi tentunya ya harapkan dari pembalap muda Indonesia ini, bukan hanya bisa menembus tetapi juga bisa berprestasi di ajang balapan Grand Prix, tetapi dengan dukungan sponsor yang cukup memadai sob untuk pembalap muda Indonesia ini. Oke sob, jadi itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat balapmania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob. Karena admin adalah tempatnya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.